Selamat datang buat kalian semua para penonton setia di Zalfa Channel. Hari ini kita punya sesi bedah cerita yang lumayan beda. Dan jujur aja, ini intens banget ih. Iya, sangat intens. Materi kali ini bukan sekedar cerita thriller biasa. Benar. Jadi waktu aku pertama kali ngeliat tumpukan sumber materi kasus Death River yang mau kita bahas ini, ada satu hal yang langsung bikin kepikiran. Kita ini kan manusia modern ya, kita punya kebiasaan aneh buat ngeromantisasi alam liar. Kayak lihat pohon hijau, gunung sepi, terus otak kita yang udah capek sama polusi kota tuh otomatis mikir, tempat ini pasti healing banget. Itu respons yang sangat wajar sih secara sosiologis. Karena kita ngerasa udah menaklukkan alam, maksudnya kita bangun beton di mana-mana, kita ngontrol suhu ruangan cuma pakai remote. Nah, iya betul. Jadi pas kita sengaja balik ke alam, otak kita mengkategorikannya sebagai tempat rekreasi aja, pelarian sementara. Tepat banget. Kita ngelihat alam tuh kayak taman bermain yang udah jinak. Tapi, nah ini tapinya, pas kalian baca detail dokumen Death River ini di Zalfa Channel hari ini, ilusi aman itu bakal hancur berkeping-keping. Hancur total. Iya kan? Misi kita buat kalian yang emang suka belajar dan ngulik hal baru, kita nggak cuma mau nyeritain adegan berdarah, kita bakal bedah anatomi dari ketakutan itu sendiri. Apa yang terjadi pas peradaban modern yang naif, nabrak langsung sama kebuasan primitif. Mari kita kasih konteks bentar soal lanskapnya ya. Geografinya ini penting banget. Death River ini tuh area pesisir yang nyambung langsung sama hutan lebat di Amerika. Kalau di brosur pariwisata mah cakep banget pasti ya. Wah, surga tersembunyi kelihatannya. Tapi statistik orang hilang di sana selama beberapa dekade tuh nampilin anomali yang ngeri. Orang masuk hutan dan mereka nggak pernah keluar. Dan pas jasad mereka ditemuin polisi, Kondisinya hancur. bukan cuma hancur. Kondisinya nunjukin kalau ini bukan serangan hewan buas biasa. Ada metodologi di balik kerusakan tubuh mereka. Ini teror yang dikelola secara sadar. Dan ini yang bikin aku harus baca ulang catatannya berkali-kali. Karena ancaman di Death River ini bukan beruang kelaparan, bukan hantu, bukan juga sekte pemuja setan. Kita berhadapan sama manusia. Manusia, betul. Spesifiknya kaum yang disebut polisi masa lalu sebagai psychobil atau psikopat kanibal. Tapi tunggu dulu, mereka ini bukan sekedar orang gila yang nyasar terus makan temannya sendiri kan? Ada ideologinya ternyata. Betul sekali. Kalau kita merujuk ke dokumen polisi tertua yang diselamatkan sama mantan kepala polisi bernama George, kelompok ini udah ada sejak tahun 1858. Wow, 1858? Lama banget. Coba bayangin tahun segitu. Itu masa di mana industrialisasi mulai merombak peradaban. Ada mesin uap, pabrik. Nah, kelompok ini secara sadar menolak dunia modern. Jadi sengaja ya, bukan karena tersesat. Sengaja. Mereka mengamputasi diri dari peradaban, balik ke cara hidup purba, dan menetap di sistem jaringan goa yang bahkan nggak kena sinar matahari. Dan keluarga yang dipimpin sama matriark bernama Gomorrah, ini adalah keturunan terakhir mereka. Gila. Ini kayak kelompok ekstrim yang milih hidup off the grid, putus dari internet dan pemerintah, tapi jauh lebih gelap. ya, kayak orang yang balik ke zaman batu tapi menu makanannya jeroan mangsia peradaban. Dan ngomong-ngomong soal Gomorrah, struktur keluarga mereka ini bizar banget. Gimana dinamikanya di dalam goa itu? Dinamikanya itu fasisme primitif murni. Gomorrah itu pemimpin absolut, perkataannya adalah hukum, gak ada ruang buat debat. Otoriter banget berarti. Terus ada si Ross itu kan? Nah, Ross ini ujung tombaknya. Pemburu utamanya, dia yang paling sering ke dunia luar buat mancing mangsa. Tapi yang menarik, biarpun dia tulang punggung yang nyari makan, kalau dia langgar satu aturan kecil aja, Gomorrah bakal hukum cambuk dia habis-habisan. Nggak ada ampun ya, biarpun dia yang ngasih makan. Nggak ada. Selain Ross, ada adiknya, Rowan, dan ada tawanan yang mereka biarin hidup. Tunggu, biarin hidup buat apa kalau mereka kanibal? Buat berkembang biak. Aduh, dengernya aja bikin merinding. Tapi ada satu hal yang bikin aku benar-benar bingung pas baca ini. Di tengah semua penyiksaan dan kanibalisme itu, Gomorrah punya satu aturan mutlak. Mereka dilarang keras memakan bayi. Itu aneh banget. Apa dia masih punya naluri keibuan atau gimana? Aku rasa itu bukan moralitas seperti yang kita pahami. Itu lebih ke pragmatisme ideologis. Pragmatisme gimana tuh maksudnya? Buat Gomorrah, orang dewasa dari kota itu udah tercemar sama peradaban. Mereka cuma daging biasa. Tapi bayi itu tabula rasa.
kertas kosong. Oh, paham aku. Jadi bayi belum kena pengaruh teknologi atau hukum ya? Tepat. Gamora ngelihat bayi sebagai kemurnian. Tujuannya nyulik bayi bukan karena kasihan, tapi buat rekrutmen. Dia mau ngebesarin mereka di goa, cuci otak mereka dengan nilai kanibal sejak hari pertama. Dia mau memperbesar klan si Kobil ini. Jadi bayi itu kanvas kosong buat ngelukis monster generasi baru. Ngeri banget sumpah. Nah, disinilah dua dunia ini nabrak. Peradaban modern yang kepolosannya luar biasa, masuk ke wilayah predator ini. Iya, transisi ke karakter modernnya. Ada David, dia animator 2 dimensi, terus istrinya Amy, seorang editor. Mereka pindah ke sana buat nyari inspirasi dan ketenangan. Terus ada sahabatnya Amy, Claire, yang bawa anak balitanya, Luke. Mereka ini kan representasi kita banget ya. Sangat merepresentasikan gelembung keamanan kita. Mereka bawa rutinitas orang kota ke lingkungan yang sama sekali nggak peduli sama rutinitas itu. Dan kepolosan mereka langsung diuji. Insiden awal yang sama Loren itu kan? Betul. Seorang ibu muda, Loren, dan pengasuhnya dibunuh. Laporan autopsinya nunjukin pola gigitan anak kecil. Anak-anaknya si kaum kanibal itu ya? Iya, bocil purbanya. Dan bayinya Loren hilang. Dan yang bikin gemes, David tuh sempet dapet peringatan visual. Malam-malam dia lihat Ross keluyuran di sekitar rumah, tapi tebak apa yang David lakuin? Pasti nggak anaknya nomor polisi kan? Enggak sama sekali, otak modernnya cuma mikir, oh paling orang aneh setempat, seniman hippie yang lagi jalan-jalan. Padahal si Luke, anaknya Claire, pas main di hutan malah nemu rumah pohon isinya tulang belulang bersih. Bersih karena habis dimakan. Iya, kenapa sih kita manusia modern tuh tumpul banget insting bahayanya? Jawabannya ada di domestikasi insting. Domestikasi insting. Penjelasannya gimana tuh? Karena aku ada analogi soal ini. Coba, analogi seperti apa? Kayak hewan yang lahir di kebun binatang. Kalau singa kebun binatang dilepas ke alam liar, terus dengar semak-semak bunyi, dia nggak mikir itu ancaman. Dia mikirnya itu petugas bawa daging pakai ember. Instingnya udah ketimpa ekspektasi rasa aman. Itu kan yang dialami David. Analogi kebun binatang yang sangat brilian. Dan itu akurat secara neurologis. Selama ribuan tahun, kita bikin sistem. Polisi, lampu jalan, gembok pintu. Sistem keamanan buatan ya? Iya, sistem itu ngizinin kita buat matiin radar ancaman di otak, yaitu amigdala. Energi otaknya dialihin buat hal lain kayak bikin animasi atau ngedit video. David mikir kontrak sosial di kota berlaku di Dead River, padahal alam liar nggak pernah tanda tangan kontrak sosial itu. Alam liar nggak pernah tanda tangan kontrak sosial. Wah, itu kalimat yang nampar banget. Baca gimana ilusi rasa aman David hancur, itu bikin aku merinding. Dan jujur aja, ngomong-ngomong soal rasa aman, di titik ini aku bener-bener mau ngambil waktu sebentar buat doain kalian semua yang lagi nonton Zalfa Channel ini. Ya, itu hal yang penting untuk direnungkan. Semoga kalian teman-teman penonton selalu dikasih keselamatan, kesehatan, dan dijauhin dari segala mara bahaya di kehidupan nyata kalian. Karena dari cerita Dead River ini kita belajar, di luar zona nyaman kita, dunia bisa berubah jadi mimpi buruk tanpa aba-aba. Sentimen yang sangat tepat, karena pas malam teror dimulai di rumah Amy, ketiadaan kewaspadaan itu dibayar mahal banget. Dan taktik kaum kanibal ini pinter loh, bukan sekedar dobrak pintu kayak zombie. Taktik manipulasi. Ross pura-pura terluka parah di depan pintu. Dia pakai empati manusia modern sebagai senjata. Betul, di alam liar, hewan udah bakal nolong spesies lain yang terluka. Empati ke orang asing itu produk peradaban. Dan pas pintunya dibuka, Ross langsung motong kabel telepon. Taktik isolasi predator, misahin mangsa dari kawanannya, alias mutus akses ke polisi. Habis itu, hancur deh semuanya. David dieksekusi duluan, Claire panik, adrenalin murninya keluar, dia lompat dari lantai 2 bawa si Luke buat sembunyi di rumah pohon tulang itu, tapi Amy ketangkap. Dia diseret hidup-hidup ke goa buat stok makanan. Nah, di sini cerita ngenalin variabel baru yang penting banget buat sosiologi kita. Suaminya Claire, Stephen. Oh, Stephen. Pria kaya, arogan, tukang mabuk, monster modern kita nih. Karakterisasinya emang dibikin kontras. Sebelum dia masuk ke wilayah kanibal, dia ngasih tumpangan ke cewek bernama Monique. Terus, pas Monique minta turun, Stephen malah ngusir dia. Buang barangnya, ninggalin Monique di jalan gelap. Dia juga ngibulin polisi lokal, tapi akhirnya kena karma. Dia nyasar dan ditangkap Gamora. Dan ironinya terjadi di sini, pas perwujudan puncak Pradaba ini diikat di goa sama Gamora. Apa responsnya? Menjijikan banget.
Dia malah nawarin istrinya sendiri ke Gamora. Dia bilang Claire ada di luar bawa bayi yang dipengenin Gamora. Pria berpendidikan ini ngajarin kanibal purba cara nyiksa istrinya sendiri biar ngaku. Ini poin krusialnya. Kita punya dua jenis monster di satu ruangan. Gamora, biadab menurut hukum kita, tapi dia beroperasi pakai insting primitif buat bertahan hidup dan nerusin ideologi tahun 1858. Sesuai kodrat ekosistem rusaknya ya. Iya. Di sisi lain, Stephen, pria dengan pendidikan moral, gizi baik, hukum, tapi pos nyawanya terancam, dia buang semua etikanya dan ngorbanin keluarganya cuma karena dia pengecut. Mana yang lebih ngeri coba? Awalnya aku mikir Gamora jelas lebih parah karena dia kanibal. Tapi Stephen tuh ngelakuin pengkhianatan dengan kesadaran moral yang penuh loh. Parah banget. Untungnya, di tengah kebusukan Stephen, kita lihat pengorbanan heroik dari sisi lain. Si mantan polisi, George. George akhirnya nemuin goa mereka. Dia representasi tatanan hukum masa lalu yang menolak kalah sama kebuasan. Dia masuk, nembak mati Ross, bikin jeda waktu buat tawanan. Walaupun akhirnya George tewas secara heroik ya, tapi dia ngasih celah. Dan celah ini dipakai Claire buat nyelinap nyari Amy. Sayangnya, mereka berdua terpojok. Dan di sini nih, adegan yang paling bikin aku kena mental secara moral. Momen ekstrim Amy. Iya. Mary, editor video dari kota yang taat pajak, pas terpojok, dia malah ngambil bayi suci kaum kanibal itu. Dia angkat bayinya dan ngancam bakal ngebanting bayi itu kalau Gamora nggak melepasin mereka. Keputusan sepersekian detik di mana rasionalitas manusia runtuh. Tapi pertanyaanku, bukannya ngancam nyawa bayi itu taktik biadab yang sama ratanya sama si kanibal? Apa buat ngalahin monster, kita benar-benar harus buang peradaban kita dan jadi monster juga? Itu yang dalam psikologi disebut runtuhnya hierarki kebutuhan Maslow. Etika, hak asasi manusia itu di puncak piramida, tapi pas nyawa lu dan orang terdekat terancam di dasar piramida, otak reptil yang ngambil alih. Berarti moralitas cuma kemewahan ya? Kemewahan yang cuma dipakai pas kita aman. Mary nunjukin kalau insting bertahan hidup manusia modern itu sama buasnya. Dia harus pakai bahasa kekerasan yang dipahami musuhnya. Menjadi monster sementara buat ngalahin monster permanen. Pahit banget realitanya. Dan paralel sama kejadian itu, di rumah pohon, Luke diserang sama anak-anak kanibal. Tapi Luke responsnya beda dari Stephen. Beda banget. Anak balita yang biasa main tablet ini tiba-tiba ngelawan balik dan malah berhasil nyelamatin bayinya Lauren. Kenapa anak kecil malah lebih berani dari orang dewasa berpendidikan kayak Stephen? Karena Luke belum selesai melewati pelatihan kebun binatang tadi. Amigdalanya belum dilatih buat pasif. Pas lihat predator, insting fight or flight, dia langsung jalan tanpa proses intelektualisasi yang bikin orang dewasa membeku ketakutan. Kejujuran insting murni. Masuk akal banget. Dia nggak mikir soal hukum, dia cuma mikir harus hidup. Wah. Nah, sekarang kita urai konklusinya. Stephen akhirnya dieksekusi Gamora kan? Ya, dia nggak berguna lagi, jadi dieksekusi. Sementara itu, Amy sama Claire berhasil keluar goa. Ketemu polisi muda Victor. Dan ketemu Luke yang bawa bayi Lauren. Kayak menang gitu kan kelihatannya. Si jahat mati, pada selamat. Tapi ini Death River, nggak ada akhir yang bersih. Tepat. Karena di sudut hutan gelap, Gamora masih hidup. Dia luka parah, tapi dia milih mundur. Rasionalitas purbanya bilang, mundur buat bertahan hidup. Dan ada satu detail terakhir yang paling mengganggu. Bayi asli tangkapan Gamora yang di gua itu kan? Tertinggal sendirian. Iya, di kegelapan total, nggak ada Gamora, nggak ada polisi. Ini bikin kepikiran terus sumpah. Bayi itu hidup tanpa panduan moral kota, tapi juga nggak dicuci otak sama Gamora. Kalau dia bertahan hidup sendirian di gua gelap itu pakai insting dasar manusia, apakah alam liar bakal merakit ulang otaknya jadi predator baru yang lebih ganas? Itu adalah eksperimen nature versus nurture yang paling menakutkan. Apakah sifat manusia itu bawaan? Atau karena lingkungan? Benar, mungkin alam liar itu bukan tempat healing, tapi rahim tanpa belas kasihan yang siap menetaskan generasi kebuasan berikutnya tanpa kita sadari. Gila. Nah, teror Gamora di hutan Death River ini belum berakhir ya. Buat kalian para penonton Jalva Channel ini penting banget. Masih ada lanjutannya? Banget. Kalian wajib banget klik like, terus subscribe Jalva Channel, dan langsung aja klik video selanjutnya di layar kalian, karena kita bakal ngebahas sequel dari film ini. Dan percaya deh, apa yang terjadi sama generasi baru kaum kanibal ini jauh lebih gila dari yang bisa kalian bayangin. Langsung klik videonya, dan sampai jumpa di bedah cerita berikutnya.